Halo semuanya, saya Sani Francisca Sihaan NPM 19010800007 dari Prodi Pendidikan Fisika. Video ini sebagai bentuk pengaplikasian media audiovisual pada momentum dan impuls. Di jalan raya, kita melihat jenis-jenis kendaraan seperti mobil, sepeda motor, truk, bus, maupun kendaraan lainnya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Menurut teman-teman, kendaraan mana sih yang paling sulit berhenti? Nah, kendaraan paling sulit berhenti adalah kendaraan yang memiliki kecepatan paling tinggi dan massa paling besar. Mengapa bisa begitu ya? Mari kita mulai membahasnya. Dalam fisika, fenomena tadi erat hubungannya dengan momentum dan impuls. Apa sih itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, maka semakin besar momentumnya. Momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan benda. Secara matematis, P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Tampak seorang lelaki mendorong perempuan bermain ayunan. Gaya kontak yang sebentar saat mendorong perempuan disebut dengan impuls. Impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Dengan rumus I sama dengan F dikali delta T. I adalah impuls dengan satuan kilogram meter per sekon, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Pada gerak lurus terdapat persamaan kecepatan Vt sama dengan V0 ditambah A dikali delta T. Pada hukum 2 Newton, A sama dengan F per M, sehingga Vt sama dengan V0 ditambah F per M dikali delta T. Untuk menghilangkan per M, maka kedua ruas dikalikan dengan M, sehingga MVT sama dengan MV0 ditambah F dikali delta T. F delta T sama dengan M dikali Vt dikurang V0. F delta T merupakan impuls, M dikali Vt kurang V0 merupakan perubahan momentum. Jadi, hubungan antara momentum dan impuls yaitu impuls sebanding dengan perubahan momentum. Hukum kekekalan momentum terjadi ketika adanya tumbukan atau tabrakan, sehingga P sebelum sama dengan P sesudah. Jadi M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Untuk V1 dan V2 bergantung pada arah. V1 arahnya ke kanan, tandanya positif, dan V2 arahnya ke kiri sehingga tandanya negatif. V1 aksen atau V2 aksen bergantung pada nilai E. Untuk tumbukan lenting sempurna, nilai E sama dengan 1. Tumbukan lenting sebagian, nilai E kecil dari 0 besar dari 1. Dan untuk tumbukan tidak lenting, nilai E adalah 0. E itu apa ya? Koefisien restitusi atau yang dilambangkan dengan E merupakan perbandingan antara selisih kecepatan setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan. Rumusnya E sama dengan min delta V aksen dibagi delta V. Soal pertama, seseorang dengan massa 50 kg dan massa mobil 500 kg bergerak lurus dengan kecepatan 36 meter per sekon. Setelah beberapa saat bergerak, mobil tersebut menabrak sebuah tembok dan langsung berhenti. Hitunglah perubahan momentum sesudah dan sebelum tabrakan. Total massa yaitu massa seseorang ditambah massa mobil. 50 ditambah 500 kg sama dengan 550 kg dengan kecepatan awal 36 meter per sekon dan kecepatan akhir 0 meter per sekon.
Perubahan momentum sesudah dan sebelum tabrakan dapat dihitung dengan delta P sama dengan P sesudah dikurang P sebelum. Delta P sama dengan 0 dikurang 19.800 kg meter per sekon. Sehingga delta P adalah min 19.800 kg meter per sekon. Soal 2. Sebuah mobil dengan massa 1.200 kg melaju dengan kecepatan 45 meter per sekon menabrak tiang sehingga berhenti dalam waktu 0,1 sekon. Berapa ya gaya yang bekerja pada mobil? Diketahui Vt sama dengan 0 meter per sekon karena mobil terhenti dan V0 adalah 45 meter per sekon. M sama dengan 1.200 kg dan T 0,1 sekon. Yang ditanya gaya yang bekerja pada mobil. Untuk menjawab, kita menggunakan rumus hubungan momentum dan impuls. F delta T sama dengan M dikali Vt kurang V0. Jadi F dikali 0,1 sama dengan 1.200 kg dikali 0 kurang 45 meter per sekon. 0,1 F sama dengan min 54.000 kg meter per sekon. Sehingga nilai gayanya adalah min 540.000 Newton. Tanda negatif berarti gaya yang bekerja berlawanan dengan arah mobil yang bergerak.